Scaling di One Piece sangat kacau. Ketidakkonsisten Oda itu sangat parah di berbagai macam hal sehingga hasilnya banyak banget karbit yang gak ngerti scaling tentang One Piece. Contohnya seperti si tolol satu ini. Gue bertanya-tanya apakah gue goblok atau gue amnesia ya? Karena kapan Oda bilang Yonko itu lebih kuat dari Admiral? Jadi di sini gue akan coba lebih general bahas scaling dari segi narasi biar para karbit setidaknya upgrade otak dikit. Top tier di One Piece itu terdiri dari dua kubu besar. Top tier dari kubu bajak laut dan top tier dari kubu angkatan laut. Ini seperti yin and yang gak bisa lu pisahkan. Contohnya seperti di eranya Roger, sosok-sosok top tier di bajak laut seperti Roger, Whitebeard, Rocks, dan lain-lain itu memiliki counterpart secara alami, secara narasi ya. Bukan secara fit, gue ngomongin pure narasi ini. Mereka punya counterpart alami di angkatan laut yaitu seperti Garp, Sengoku, dan possibly Kong yang pada eranya Roger itu menduduki jabatan Fleet Admiral. Berarti di sini kita memiliki generalisasi bahwa strongest pirates itu setara dengan strongest marines. At least di eranya Roger, dan kita tahu kalau di shonen era tersebut akan direplikasi kembali. Sampai sini paham dulu nggak? Kalau enggak ya lu out aja karena ego lu pasti bakal keiris dengan apa yang bakal gua sampein ke depannya. Kalau udah paham, kita lanjut. Strongest Pirates memiliki kelompoknya sendiri yaitu Yonko. Dan Strongest Marines ini lebih jelas lagi karena struktural mereka itu udah tertata rapi dan selalu mengerucut ke Admiral. Berarti di sini kita dihadapkan dengan dua kubu dengan counterpart masing-masing yaitu Yonko dan Admiral. Mereka ini setara dalam narasi. Yonko itu yang terkuat dari sisi pirates dan Admiral yang terkuat dari sisi marine. Permasalahannya adalah itu masih by narasi. Belum akan terkuat secara real sampai fit mereka ditunjukin 100%. Dan ini nih yang akan gue sampein berikut, ini yang akan bikin ego kalian keiris sampai tanah. Yonko yang sudah kalah itu akan kena outscaled dan ketinggalan fit the more the story goes on. Sekuat apapun kalian mau sevong Yonko yang udah kalah, outscaling is real, apalagi dalam manga shonen seperti ini. Contoh cross universe-nya yang paling gampang gue ambil itu mungkin Pain dari Naruto. Kita lihat aja, Pain ini punya segalanya. Statusnya itu sebagai pemimpin Akatsuki, Uzumaki Bloodline via Nagato, dan dia even punya Rinnegan yang notabene itu dojutsu yang lebih kuat jauh dari Mangekyo. Karena secara dojutsu ya, Rinnegan itu kan versi komplit dari Sharingan yang dicombine pakai kedua cakra dari keturunannya Indra dan Asura kan. Tapi coba tebak setelah dia dikalahin sama Naruto, apa yang terjadi? Dia kena outscaled perlahan-lahan. Dan even sampai di titik dia kena outscaled sama Tobi alias Obito yang cuma pakai Sharingan doang. Ini gua ulangin kata-kata gua ya. Seorang pengguna Rinnegan yang notabene merupakan dojutsu terkuat kena outscaled oleh pengguna Sharingan. Ini fucking stupid kan? Sedangkan dari kastanya aja, Rinnegan itu udah jauh di atas Sharingan. Ya tapi namanya outscaled ya mau gimana lagi? Itulah sekarang yang sedang terjadi di One Piece. Orang-orang yang sangat kuat di arc-arc lawas kena outscaled oleh karakter-karakter baru di arc berikutnya. Contoh polanya kayak gini. Doflamingo yang punya awakening dan even Haoshoku Haki, kalian tahu sendiri kan seberapa spesial Haoshoku Haki ini. Haki spesial yang cuma bisa satu dari sejuta umat yang bisa terlahir dengan itu. Tapi coba tebak, arc berikut dia langsung kena outscaled kan sama King dan Queen. Dan sampahnya lagi, coba kalian tebak outscaled-nya itu pakai apa? Cuma pakai durability dan basic Busho doang. Not even advance haki dari King dan Queen atau mungkin awakening lah. Gak ada sama sekali. Seakan-akan fit dari awakening dan Haoshoku dari Dovi itu gak ada harganya lagi. Itu sekarang yang lagi terjadi sama Kaido dan Big Mom, dimana ini menuai kontroversi karena sangat ngeiris ego para penyevong Kaido. Sekuat apapun dia di Onigashima, sedurable apapun dia di Onigashima akan kena outscaled the moment musuh-musuh yang belum dikeluarin oleh Oda mulai bertarung dengan serius. Karena kenapa? Pasti mereka akan ngeluarin kekuatan-kekuatan baru yang akan nge-outscaled karakter-karakter di arc sebelumnya. Nah balik lagi ke pembahasan tadi, Big Mom dan Kaido udah ngeluarin 100% kekuatan dan sudah kalah. Berarti kita tinggal beralih ke top tier lainnya yang belum didisplay kekuatannya 100% seperti Shanks, Luffy,
Blackbeard, para Admiral, Gorosei, dan Holy Knights. Ini udah hukum mati dalam shonen, ketika musuh-musuh baru tersebut ngeluarin kekuatannya, akan selalu nge-outscale karakter villain pada arc sebelumnya. Dan gua ngomongin tentang shonen ya di sini, lu jangan bandingin dengan anime-anime lain yang bukan shonen. Even Kaguya yang di Shippuden itu kuat banget tuh dimension level. Sekarang jadi lelucon di mata Boruto, Jigen, dan kawan-kawan. Gua harap sampai sini kalian paham dan mulai berpikir rasional lah terkait scaling ini. Karena semua feat dari Yonko yang kalian sangat cintai di Rooftop itu sudah kena outscale. Baik dari durability, endurance, awakening, haki, fisik, semua sudah kena outscale momen ini. Pengen gua jabarin lagi? Ya udah oke. Durability udah kena outscale sama Warakuri. Endurance sudah kena outscale oleh Aokiji dan Akainu. Awakening sudah kena outscaled oleh even Kaku, sama Lucci udah outscaled dia dalam segi awakening. Haki juga sudah kena outscaled. Teknik Haki Gaban tuh bisa ngelukain dan bypass regen dari Holy Knight. Fisik juga sudah kena outscaled. Lu lihat kan Kuzan sama Garp latihan tinju tangan kosong samsak ke kapal gitu. Bahkan regennya Holy Knights itu udah nge-outscaled recovery rate dari Mythical Zoan dan Zoan pada umumnya. Intinya kalau lu perhatiin, Luffy, Zoro, dan Sanji itu sekarang mainannya udah kerana gimana cara bypass regen daripada Holy Knights gitu. Pakai Haushoku Haki tingkat yang lebih tinggi yang bakal nanti dijelasin sama Gaban. Makanya kalian janganlah stuck di masa lalu dimana kalian masih ngomongin si naga bisa nahan dikeroyok semalaman oleh 9 Red Scabards dan Supernova lah. Basi. Kuzan aja itu bisa bertarung lawan Akainu 10 hari nonstop. Lu nggak mungkin kan sebego itu mikir mereka berdua bertarung sejam terus stop dulu buat ngerokok gitu. Habis itu lanjut lagi. Kalau mungkin udah capek terus lu mikir Aokiji ngomong kayak, Akainu lu diem dong di ujung dulu. Gua mau tidur capek nanti lanjut besok pagi lagi. Lu pikir segoblok itu ke pertarungan mereka? Lu pikir Akainu mau kayak gitu? Enggak, mereka bertarung nonstop tuh 10 hari. Pikir gitu. Di atas rooftop mereka bertarung tuh cuma semalaman doang. Even misalkan lu kali 9, satu orang Scabards itu sama dengan 1 hari, cuma 9 hari. Masih minus sehari staminanya. Intinya gak usah bacot. Ingat, Pain aja punya Rinnegan, tapi sekarang dia kena outscale. Apa yang lu mau harapin dari nenek tua dan naga yang gak bisa awakening?